Jadi baiklah kawan, ini ada informasi kawannya bahwa ada yang bernama Nyoman Sukena terancam 5 tahun penjara gara-gara pelihara landak Jawa. Sedangkan di sisi lain ada terdakwa korupsi timah 300 triliun itu hanya divonis 3 tahun. Nah, bagaimana informasinya? Dengarkan kawan. Seorang warga bernama Nyoman Sukena asal Kabupaten Badung, Bali terancam 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa langka di rumahnya. Nyoman Sukena ditangkap polisi pada awal Maret 2024 atas laporan masyarakat. Saat ini Nyoman Sukena tengah menghadapi kursi pesakitan. Humas Pengadilan Negeri Denpasar, Gede Putra Astawa mengatakan sidang dengan agenda dakwaan sudah digelar pada 29 Agustus lalu. Nyoman Sukena dengan didakwa melanggar pasal 21 ayat 2 Ajunto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ia terancam 5 tahun penjara. Itu terdakwa didakwa oleh penuntut umum dan ancaman pidananya 5 tahun. Jadi dakwaannya itu ancaman pidananya 5 tahun, kata Astawa saat dikonfirmasi Senin 9 September 2024. Saat ini terdakwa Sukena ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kerobokan, Bali. Astawa juga menyampaikan pihak keluarga terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan pengalihan penahanan. 4 ekor landak yang dipelihara Sukena adalah landak Jawa atau Hysteris javanica. Landak tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi. Berdasar fakta persidangan, landak tersebut awalnya milik mertua Sukena. Landak tersebut ditangkap karena merusak tanaman. Lantaran tak mengetahui bahwa hewan tersebut dilindungi, Sukena memelihara 4 landak itu. Sementara 4 ekor landak yang disita dari rumah Sukena saat ini dititipkan di BKSD Provinsi Bali. Nah, itu peristiwa masalah masalah Pak Sukena ini ya, landak. Itu didakwa 5 tahun penjara kawan. Nah, bagaimana dengan yang korupsi? Ada korupsi di sini ya. Terdakwa korupsi timah 300 T dihukum. Jadi ini bedanya dengan kasus korupsi kawannya. Nah, merugikan negara 300 triliun tapi cuman dihukum penjara 3 tahun dan denda 5.000. Nah, ini contohnya. Kasus korupsi yang melibatkan Tony Tamsil, terdakwa korupsi timah, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seperti kronologi kasus Tony Tamsil yang viral. Sorotan publik tak hanya tertuju pada besar kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, tetapi juga pada putusan vonis yang dianggap tak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Tony Tamsil hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Kini menjadi figur sentral dalam kontroversi ini. Tony Tamsil, seorang pengusaha asal Bangka Tengah bersama kakaknya, Tamron Tamsil, yang merupakan pemilik CP Venus Inti Perkasa atau VIP dan komisaris PT Menara Cipta Mulia, terjerat dalam kasus korupsi besar terkait tata niaga komoditas timah. Kasus ini bermula di aktivitas mereka di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang berlangsung sejak 2015 hingga 2022.
Pada Januari 2024, Tony Tamsil ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan obstruction of justice. Ia dianggap sengaja menghalangi penyelidikan dengan menyembunyikan alat bukti penting, termasuk 53 ekskavator dan 2 bulldozer di dalam hutan, serta beberapa dokumen perusahaan. Tony bahkan sempat merusak barang bukti elektronik seperti ponsel miliknya untuk menghambat penyidik. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi baiklah kawan. Kalau kita lihat, ya kita nilai berapa kira-kira harga landak Jawa satu ekor. Apakah 1 triliun atau 2 triliun atau 3 triliun? Jika dibandingkan dengan koruptor yang merugikan negara 300 triliun, harusnya hukumannya lebih berat. Ini masyarakat bertanya-tanya, keadilan itu sebenarnya buat siapa? Tidak sedikit rakyat Indonesia berpikir bahwa apakah keadilan itu hanya untuk orang-orang berduit, hanya orang-orang kaya, atau hanya orang-orang pejabat. Sedangkan keadilan itu tidak berlaku kepada orang-orang miskin, orang-orang melarat. Ini bingung kita masalah hukum. Ya mungkin di sini yang nonton video ini ada pakar hukum bisa menjelaskannya terkait masalah hukuman. Ya, padahal tadi landak itu kan dipelihara dan dia tidak tahu kalau landak itu, ya kalau landak Jawa itu dilindungi, kan dia tidak tahu. Seharusnya diberikan pemahaman, diberikan peringatan, karena rakyat ini kan tidak membaca semua aturan-aturan hukum. Jadi kalau ada kesalahan pertama, ini diberitahu bahwa ini dilarang, kemudian disita, bukan didakwa 5 tahun. Tapi coba koruptor, sudah nyata-nyata korupsi, ya, dan banyak. Tapi kenapa hanya divonis 3 tahun? Entah hukum seperti apa ini. Ini yang ditanyakan dan dirasakan oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Sehingga selalu dikatakan, hukum itu tumpul ke atas, runcing ke atas, ke bawah. Dan itu terbukti. Maka ini harus, ya harusnya itu koruptor itu lebih keras hukumannya. Ya kalau hanya masalah landak itu 5 tahun, ya mungkin koruptor itu seumur hidup, baru seimbang. Nah, itu bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.